Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang ETL tabel fakta dari yang diambil dari tabel klasik model DWH. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umar Al-Faruq, NPM 211303003. Oke. Pertama kita pelajari dulu untuk target tabelnya, yaitu tabel klasik model DWH, di mana kita akan menamai tabel tersebut sebagai fact order. Lalu langkah-langkahnya sebagai berikut, ada 10 langkah. Yang pertama, kita harus mencek isi tabel fact order menggunakan query ini, lalu menampilkan data order dari order detail, order, customer, dan employees. Lalu membuat key date atau kombinasi tahun, tanggal, dan bulan dari data order. Dari data order ini ada file order date, record date, shipped date, dengan mengubah tipe data dari date menjadi integer. Dilakukan untuk membuat kunci ke tabel dimensi waktu. Sedangkan untuk merubah tipe date menjadi integer harus dirubah dulu dari date menjadi string lalu menjadi integer. Terus langkah keempat, kita bisa membuat SK dari dimensi produk, membuat SK dari dimensi customer, SK dari dimensi employee, dan mendapatkan langkah ketujuh, kita mendapatkan ID bisnis atau ID atau business key untuk tabel fact order. Kita membuat ID untuk tabel fact order, lalu membuat penanda waktu sekarang, terus kita memilih file yang ingin ditampilkan, baru bisa kita eksekusi. Oke, langsung saja. Pada tabel order DWH, kita lihat fact order. Di sini tabelnya masih kosong. Tabel fact order di klasik model DWH masih kosong. Lalu kita menuju ke sini. Di sini sebenarnya saya sudah membuat, tapi belum saya jalankan. Maka kita buat yang baru untuk menjalankan agar tabel kosong tadi bisa terisi. Kita new transformation dulu. Kita simpan dengan nama fact order 1. Oke, setelah itu kita save. Langkah pertama yaitu kita harus cari tabel input. Tabel input yang pertama ini kita bisa isi query seperti ini, digunakan untuk membuat file order dari tabel DWH. Ini kita input ke klasik model DWH. Oke, dimana close cache max slash update nya 1970.01.01.00. Ini seperti di tabel. Kita bisa beri ini dengan max slash update. Oke, setelah itu bisa kita oke. Lalu kita beri tabel input yang kedua untuk kita sambungkan dulu. Ini kita hubungkan ke MySQL klasik model yang biasa. Query-nya kita copy dulu. Sini. Ini replet variable inscriptnya jangan lupa diconteng untuk merubah tanda tanya ini. Tandanya ini nanti kita ke tadi max
masalah update tadi. Jadi tabel pertama ini untuk waktu update nya tadi. Kita oke. Lalu ini bisa kita jalankan review tabel input pesan. Maka akan seperti ini. Nah, ini berarti sudah bisa dijalankan seperti query-nya tadi, yaitu memilih select, pilih order line number, dinamai order line number, terus order detail, from order detail, order, customer, dan employee, dimana order number sama dengan order number ini, terus where ketika, yaitu ketika ini, dan ketika order date ini lebih dari tanda tanya ini, yaitu tadi adalah ini lebih dari 1970 0101 atau masa update. Jadi ini memilih ya, kelas C ini memilih antara last update atau 1970 0101. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat keydate menggunakan select values. Select values bisa kita beri di sini, lalu kita buka di keydate. Langsung saja kita buka metadata. Kita bisa milih order date di sini, lalu required date dan shipped date. Ini tipe datanya string semua. Lalu untuk formatnya kita buat YYY MMD karena string itu tidak ada strip-stripnya. Kita buat string. Oke. Kenapa order date, record date, dan shipped date kita buat string? Karena seperti di cara yang pertama tadi, kita membuat tipe date. Dari tipe date kita buat string dulu untuk dijadikan ke integer. Makanya kita buat ini jadi string dulu. Kita oke saja. Nanti ini otomatis n. Binary dan ini otomatis akan menjadi n. Select values. Ini select values-nya untuk membuat keydate. Kita buat keydate. Oke. Lalu kita klik oke. Dari sini bisa kita preview lagi. Quickson. Maka order date, record date, dan shipped date akan rata kiri semua. Kalau sudah rata kiri semua ini berarti sudah menjadi string. Oke, kita stop. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat keydate dari string ke integer. Tetap menggunakan select values, kita buat keydate dari string ke integer. Ini main output step saja. Lalu langsung metadata.
sama seperti tadi, kita membutuhkan order date, lalu record date, dan type date. Tipe datanya, nah ini untuk rename kita harus merubah namanya jadi dari order date SK seperti ini. Ini untuk membuat SK nya, jadi kita beri nama yang baru. Dengan menambahi SK ada untuk tanggal-tanggalnya. Tipenya kita semua buat ke integer, karena tujuan awalnya emang dari string ke integer. Oke, data string ke integer. Untuk formatnya kita buat pagar semua, itu dikarenakan pagar adalah simbol dari integer. Kita buat pagar semua, otomatis kita oke, kita buka, ini nanti udah otomatis akan end. Lalu bisa kita preview lagi, bisa dicek terus menerus ya setiap tahap. Maka order date SK, record date SK, type date SK menjadi integer. Sudah. Terus kita ke tahap berikutnya, yaitu ambil produk SK dari produk menggunakan stream lookup. Stream lookup. Ambil produk SK. Bentar. Jadi kita sebelum ambil produk SK, ambil produk customer dan employee, kita harus membuat seperti ini dulu. Jadi ini semua harus sudah dilakukan. Semua sudah dilakukan, makanya kita baru bisa membuat seperti ini. Oh, bukan stream value lookup ya guys, kita ini keliru, kita delete saja. Namanya adalah database value lookup. Ya, database lookup. Database lookup ini loh. Dan selanjutnya database lookup seperti ya, database lookup benar. Ini sama. Oke. Kita sambungkan dulu ini. Enter upload. Maaf, saya tadi salah. Ini ambil produk SK, lalu connectionnya ke MySQL DWH Classic Model. Browsernya, lookup tabelnya jangan lupa ke produk SK, ke
tabel produk, maka kita pilih ini tabel produk. Oke, lalu product codes, komparatornya kita buat sama dengan fieldnya yang pertama ini, buat product codes. Oke, lalu untuk fieldnya kita namai SK, atau bisa pilih langsung dari sini SK. Field name kita namai product SK. Lalu tipenya kita buat integer. Lalu kita kita jalankan lagi. Kita tunggu saja. Dan di sini mesti sudah ada produk SK. Nah, ini SK produk yang sudah kita buat. Stop. Lalu kita buat SK dari customer dan employee. Caranya sama, SK customer DWH. Ini kita ambil dari customer. Build name ini dari sini ya, tadi customer number kita kasih komparatornya sama dengan ini customer number, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya fieldnya ini SK, kita tulis ini customer SK, lalu tipenya integer. Oke, seperti ini. SK integer customer number. Oke, sudah benar semuanya. Kita cek dulu. Kita kita preview, kita pilih SK customer, kita jalankan dulu. Setiap step per step itu dijalankan dahulu. Di sini customer SK-nya sudah muncul. Kalau sudah, kita stop saja. Lalu kita buat SK employee. Kita sambungkan dulu, jangan lupa disambungkan. SK employee ini kita pilih dari employee. First name-nya employee number sama dengan employee number. Seperti ini. Berikutnya kita beri nama SK, terus ini kita kasih nama employee SK, lalu tipenya kita buat integer. Oke, seperti itu. Lalu kita kita bisa preview lagi. Sambil kita tunggu. Ini seharusnya di belakang sendiri sudah ada employee SK, sudah ada. Jadi kita sudah membuat produk SK produk, SK customer, SK employee. Selanjutnya kita akan membuat SK dari tabel fakta menggunakan step
namanya script values modified JavaScript. Modified JavaScript. Nah, kan ini kita sambungkan dulu. Kita buat SK fakta, tabel fakta. Untuk scriptnya atau untuk query-nya kita bisa kopas. Maksudnya ini adalah kita membuat variabel ID, lalu dari ID fakta ini yaitu dengan menambahkan order number ditambah produk code. Lalu setelah itu kita namai ini ID ini dinamai di ini var ID, lalu tipenya kita buat string, template-nya kita buat ini no. Sudah, itu saja, langsung kita oke. Lalu bisa kita coba preview pixelan. Kita bisa lihat di bawah di akhir ini ID sudah muncul. ID tadi adalah terbuat dari order number ditambah produk code. Jadi 100 ditambah produk code ini. Kita cocokkan apakah sama. 101 tambah produk code S24 benar ya, sesuai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat penanda waktu perubahan terakhir. Kita membuat tanggal agar tanggalnya sesuai dengan tanggal sekarang. Memakai step namanya get system update. Nama stepnya adalah get system info. Sistem info pakai step ini digunakan untuk membuat penanggalannya atau waktunya menjadi tanggal sekarang. Kita buat tetap namanya last update. Kita buat tabel last update dengan tipe data system date fixed. Ini agar tanggalnya sesuai dengan tanggal sekarang. Kita oke. Ini tidak usah kita preview, tidak apa-apa, kita langsung saja ke pemilihan tabel. Tabel mana saja yang akan kita tampilkan menggunakan step namanya select values. Dari select values ini kita harus memilih tabel mana saja yang akan kita tampilkan, dan tabel itu harus sesuai dengan ini: ID, order number, produk SK, quantity order, semuanya ini harus kita tampilkan. Kita harus memilih ke 13 tabel itu. Langsung saja kita ke metadata, lalu kita pilih yang pertama adalah ID. Oh, kita begini, keliru. Ini kita pakai select after sama ID
lalu order line number, lalu order number, lalu produk SK, quantity, pelan-pelan saja, lalu price total, setelahnya ada order date, record date, order date SK, required date SK, shipped date employee, shipped, lalu ada employee, customer sama last update, employee SK, customer SK, dan terakhir adalah last update. Oke, kita oke. Terus kita bisa preview save values. Jadi sudah muncul ya, order line number, product code, quantity order, price total sesuai urutannya tadi. Ini yang kita pilih, semuanya sudah muncul di sini. Saya urutan tapi semuanya sudah muncul. Stop. Lalu untuk step terakhir yaitu kita akan memasukkan apa yang telah kita pilih tabel-tabel tadi, kita masukkan ke sini menggunakan insert update, step insert update. Ini adalah step terakhir. Di step insert update kita koneksikan ke tabel mana kita mau memasukkan ini, ke DWH yang pasti. Lalu browse-nya kita ke tabel fact order, lalu setelah itu kita buat ID, komparatornya sama dengan field name 1 ID. Lalu ini kita buat tabel fieldnya ID, order number, produk SK, quantity order, lalu price S, lalu price total. Ini jangan sampai keliru urutannya ya. Price total, order date, lalu required date, shipped date, employee, customer SK, dan last update. Kita samakan antara tabel file dengan stream file. ID kita masukkan ke ID,
di order line, kita masukkan ke order line number ke order number produk SK, quantity order trace edge, kita masukkan ke trace total. Ini yang di stream feed adalah tabel-tabel yang ada di tabel fact order di DWH. Order date SK, required date, ship date, employee, customer, last update. Kita cocokkan dulu last update, customer SK, employee, shipment date, record order date, price edge, price total, quantity order, produk SK, order number, order line, ID. Oke, sudah sama semuanya, kita oke. Sebelum kita jalankan, jadi ini masih kosong di tabel fact order, masih kosong. Lalu kita jalankan insert update-nya, kita preview dan insert update, kita klik which one. Semoga saja tidak ada yang error. Alhamdulillah tidak ada yang error, semuanya sudah masuk. Ke sini. Lalu kita bisa buktikan dengan merefresh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah masuk kan? Akhirnya tabel fact order bisa terisi. Jadi kita sudah melakukan ETL tabel fakta dari klasik model ke klasik model DWH. Stop. Ini jadi insert update-nya ada sebanyak ini. Ini belum berjalan ya, seharusnya kita jalankan dulu, kita tunggu biar berjalan. Harusnya ada 1000. Kita tunggu saja sampai berjalan. Oh, sudah tidak bisa. Jadi seperti itu ya, tadi sudah berjalan untuk insert update-nya. Ini sudah tidak ada data yang diambil karena sudah dimasukkan ke sini. 783 sama seperti ini tadi. Karena ini tadi saya stop sebelum berakhir, jadi itu cuma nggak sampai 1000, sampai 783 saja. Tapi nggak apa-apa, ini berarti sudah masuk guys. Seharusnya kita lebih bersabar untuk menunggu agar sampai 1000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.